Tetangga saya, teman saya di kampung belum pernah ada yang beli seblak wakpau. Ya. Belum aja menguasai atau memasakkan Tasik udah pengen keluar negeri. Betul. Itu mah bohong besar. Sambal kacangnya isinya semua Tumpah. ke jalan. Muncul orang Sunda mah acak-acakan berawat gitu. Baik. Agapa, sit down please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat OOT dimanapun Anda berada. Kembali kita di podcast OOT hari ini. Kita sudah kedatangan bintang tamu spesial. Jangan dulu di shoot. Jangan dulu di zoom ya. Di kesempatan siang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol masih seputar perkembangan UMKM, kemudian juga produk dan pemasaran lain sebagainya. Di kesempatan siang hari ini saya sudah bersama seseorang yang sudah tidak asing lagi sebenarnya kalau di Tasikmalaya ini. Di dunia dan akhirat. Apa kabar Kang Adin? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar baik. Oke, kita di podcast OOT ya berdua selama 30 menit ke depan. Podcast OOT, sit down please. Di kesempatan siang hari ini Kang Adin, kita bersama tentunya di acara podcast OOT ini akan ngobrol-ngobrol lah, ngobrol santai ya. Jadi saya yang agak grogi ini sebenarnya ya. Di kesempatan siang hari ini entah kenapa auranya berbeda dengan podcast sebelumnya gitu ya. Aura kasih ya. Oke, Kang Adin ini dikenal dengan brandnya Seblak Wakpau ya. Seblak Wakpau gitu. Tahun berapa itu Kang Adin? Alhamdulillah kita berdiri Seblak Wakpau tahun 2014, tanggal 16 bulan 12. Berarti 2 minggu sebelum tahun 2015. Akhir berarti ya. Ya. Sebelum berkiprah di kuliner, membawa brand Seblak Wakpau. Ini Kang Adin, latar belakangnya apa dulu nih sebelum kesini nih, kita ngobrol sebelum jauh nih. Latar belakang awal mah pengangguran. Pengangguran ya. Terus perjalanannya? Perjalanannya kita waktu itu berangkat ke Jakarta itu seorang tukang bordel sih sebetulnya. Kita menggeluti di bidang bordel itu 14 tahun. Konveksi, Ya. produksi baju atau Kerja di mukena? orang lain sih. Masih bekerja. Awalnya di Bandung sih selama 9, 10, 11 tahun di Bandung. 11 tahun. Balik dulu ke Tasik 1 tahun. Ke Bandung lagi 1 tahun, 1 tahunnya lancar ke Jakarta. Berarti 15 tahun berkiprah dulu di bordelan gitu ya. Tapi sih lebih ke apa ya, kalau dulu mah kan kita bikin bordel itu cuma aplikasi bordel untuk di baju-baju bridal, gaun-gaun pengantin gitu. Kayak kita itu ikut bikin desain karena emang kita senang sih di seni-seni kayak gitu sih. Bisa loncat ke Seblak Wakpau ini bagaimana? Ini basicnya jauh ya. Kerja itu sampai di titik jenuh. Waktu itu kita berangkat ke Jakarta juga sih sebetulnya mah. Kita dengan basic bordel itu hanya batu loncatan. Hati kecil mah ingin usaha tapi berkendala dengan modal. Nah di situ kita orientasi selama berapa bulannya, 7-8 bulanan, tinggal di orang Magelang. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih berkomunikasi dan kita sering datang ke rumahnya bersilaturahmi. Waktu itu kita kerja dan diungkapkanlah keinginan kita berangkat ke Jakarta itu sebetulnya bukan mau kerja tapi mau dagang. Tapi di situ kita kan menanamkan dulu kepercayaan kepada orang-orang sekitar, orientasi istilahnya. Nah waktu itu kita ngobrol sama si ibu, kita itu ingin usaha tapi terkendala dengan modal, dan waktu itu alhamdulillah kita dikasih modal 5 juta rupiah.
modal awal Iya, seblak modal wow ini dari orang lain 5 juta rupiah. dari si ibu tersebut. Aha. Nah, karena kita kan setelah diserahin uang itu nggak langsung jualan, sebetulnya kembali lagi balik bingung lagi gitu, mau jualan apa sih gitu. Belum ada sling gitu ya, ide Belum. seblak belum. Hanya keinginan jualan tapi belum tentu dan belum tahu apa yang harus dijual. Apa yang harus dijual? Nah, kita waktu itu cari jualan yang mudah gitu, mudah dibuat, mudah dilihat, mudah meniru karena kita kan gak ada basic sebetulnya. Iya, betul. Nah, setelah dikasih uang sama si ibu, kita pertama yang kita lakukan adalah ngikuti seminar dulu, seminar usaha. Waktu itu kita di coaching sama Among Kurnia Ebo, orang Jogja. Nah, setelah itu kita bayar registrasi kalau nggak salah 700.000. Nah, uang yang dikasih sama si ibu modal itu tercoceng sekitar 700, sisa 4.300.000. Dan tidak sampai di situ juga karena kita belum tahu apa yang kita harus jual. Apa langkah ke depannya gitu ya? Karena kita udah membawa kekuatan dari hasil atau dorongan dari hasil seminar tersebut, kita balik ke Bandung. Di situ kita kuliner 3 hari 3 malam. Nah, nyari kuliner yang termudah. Alhamdulillah kita nemu seblak dan kita waktu itu dalam 3 hari 3 malam itu kita beli seblak gitu ya. Jadi satu malam itu beli 2 brand. Karena untuk studi banding rasa. Dan ternyata alhamdulillah sih kalau untuk rasa mah hampir sama sih seblaknya waktu itu. Paling cuman beda di topping-toppingnya aja. Nah, waktu itu kita pede dan akhirnya belanja di Bandung keperluan seblak karena kan kita belum tahu pasar di Jakarta dan barangnya ada atau enggak itu. Nah, waktu itu makanya kita beli dari Bandung bahan-bahannya untuk sekitar untuk jualan semingguan lah bekal. Stok gitu ya. Waktu itu berangkat lagi ke Jakarta. Nah, datang lagi ke si ibu, kita udah pick mau jualan seblak dan si ibu nanya waktu itu apa sih seblak. Saya juga bingung sih menjelaskannya karena apa ya, orang Magelang ya. Seblak apa gitu ya. Nah, waktu itu kita presentasi sama si ibu, nah ini seblak, ini bahan-bahannya, nanti kita masak, kita coba. Nah, waktu itu kita coba, kita buatkan buat si ibu. Apa tanggapannya? Dia itu geleng-geleng kepala, kok rasanya kayak gini gitu. Karena apa? Cuman kerupuk digodok, makaroni, kue tiaw, tambahlah topping somai gitu. Karena kita kan baru dari Bandung, somai, batagor kering gitu. Seperti itu. Bagaimana keyakinannya itu si ibu? Tanggapannya? Apa kurang yakin gitu kayaknya, kurang yakin. Kita juga waktu itu hampir down sebetulnya. Cuman dari itu kita berarti kita harus mengembalikan kepercayaannya supaya dia kuat. Nah, waktu itu kita kembali ke rasa. Mungkin ini rasa karena apa? Seblak sih cuman kerupuk digodok, pakai kencur, pakai bawang putih, punya perasa udah seperti itu gitu. Jadi gampang dibuat sih oleh siapapun. Nah, setelah itu kita bikin racikan bumbu itu sekitar hampir 1,5 bulan. Bolak-balik formulasi bumbu aja. Formulasi 1,5 bulan itu bolak-balik pakai A, pakai B, pakai C. Tiap hari kita bikin seblak disodorkan ke pangkalan ojek untuk dicicipi. Sambil gitu ya? Sambil kita itu kadang habis bikin tester, kita dorong gerobak, ada yang beli dapat uang 25.000 gitu sehari teh. Kadang kita mikir dorong gerobak, kalau nemu tanjakan kita mikir ke sana ada tanjakan, kita balik lagi karena gak mau dorong berat. Karena kita itu punya pengalaman waktu itu di Bandung, pagi-pagi lagi nongkrong beli sarapan, lihat tukang somai dorong gerobak. Nah, ban sebelahnya waktu itu gerobak tersebut naik ke pasir dan disitulah terjadi slip gitu ya. Bukan slip lagi, jungkir itu si gerobaknya sampai jadi ngepel kalau dia tanjakan gitu ya, trauma. Sambal kacangnya isinya semua tumpah ke jalan. Muncul orang Sunda mah acak-acakan berawat gitu. Nah, ada sih ketakutan di situ gitu. Nah, setelah sehari 2 hari
3 hari kita dapat uang sampai di 75.000. Itu baru omset, itu belum keuntungan. Belum ya. Tapi udah seneng sih, awalnya kan kita dapat 25.000 gitu, sampai 75.000. Waktu itu harga per porsinya berapa? Waktu itu kita paling murah jual 8.000, 9.000, 11.000, 12.000. Karena waktu itu kita kan nggak ada yang ngocing sih untuk seblak itu. Jadi untuk menentukan harga juga kita bingung. Menunya harus apa, isinya, harganya harus berapa. Waktu itu kita betul-betul bingung gitu. Tapi alhamdulillah sambil jalan kita bisa menentukan harga, bisa menentukan menu apa aja yang harus masuk gitu, seperti itu. Karena betul-betul gelap tuh waktu itu, gak ada yang ngocing, gak pernah jualan dan gak pernah ikut sama orang lain gitu. Jadi terjun bebas istilahnya mah. Iya. Berapa roda waktu itu? Waktu itu alhamdulillah 1 roda, tapi waktu itu kita punya target ketika tank bumbu udah peak waktu itu. Alhamdulillah kita waktu itu mangkal di pos satpam, sambil lumayan lah agak sering berselisih juga sama satpamnya gitu, karena kita istilahnya mah pos satpam kok dibuat jualan gitu. Tapi kita minta izin dulu sama ketua RW di lingkungan tersebut gitu, sama si ibu. Karena si ibu kenal dekat dan kenal baik sama si ketua RW-nya. Dan si ibunya di lingkungan tersebut alhamdulillah terpandang orang baik juga gitu. Baik sesama keluarga, sama tetangga gitu. Dia orangnya Muncikurang Sunama berehan gitu. Baik sekali orangnya. Karena apa? Saya aja orang yang nggak dikenal, orang jauh kok bisa percaya gitu ngasih uang. Nah, waktu itu kita punya target 8 bulan. Uang modal harus kembali ya. Gerobak waktu itu harus punya 2. Bagaimana berjalannya? Alhamdulillah waktu itu semua tercapai karena kita nggak pulang kampung. Bahkan istri juga tidak tahu kalau saya itu jualan seblak. Jualan sendiri berarti waktu itu? Dia tidak tahu. Taunya aku masih di konveksi gitu ya, si kerja. Cuman waktu itu kita pulang ke kampung setelah 8 bulan. Bawa hasil lumayan dan dia nanya kok alhamdulillah sekarang banyak hasilnya. Padahal kan tiap bulan dia dikirim gitu, dikirim uang. Surprise gitu ya pas 8 bulan itu. Kita ngobrol waktu itu, kita masih tetap ngebordel, cuman tolong bikinin bumbu ini, racikannya untuk apa, kurang tahu sih, kita ada yang nyuruh gitu. Kita masih belum jujur sih sama keluarga waktu itu. Untuk surprise lagi ke depan gitu. Karena masih ada target yang harus dikejar juga. Betul. Alhamdulillah waktu itu kita ajarin ngeraciknya sama istri. Setelah itu berhasil, kita bawa setelah diracik bawa ke Jakarta. Nah di situ kita mulai boomingnya. Jadi setiap ada orang yang nanya, Bang bisa franchise nggak? Kita kan bingung. Orang jualan aja baru gitu waktu itu. Franchise itu apa gitu ya? Franchise apa sih gitu? HP gak punya HP. Waktu itu orang mah udah punya Android. Jualan gitu ya. Kita gak punya HP cenit-nit juga gak punya kita waktu itu. Luar biasa. Setelah itu kita ngumpulin uang lagi, ada target beli HP. Setelah beli HP, setelah terkumpul kita nyuruh anak si ibu, Mbak jong beliin HP itu buat komunikasi yang Android. Iya Kang, kita beliin ya. Setelah dibeliin, nah di situ kita waktu buka apa sih franchise, ternyata ada bahasa lagi, waralaba. Kok waralaba apalagi itu? Mungkin ada istilah lain gitu. Betul. Kita cek lagi. Nah makin kesini permintaan makin banyak. Tiap hari ada yang nanya. Di situ baru ada titik terang, waralaba teh semacam agen gitu, kemitraan. Karena kita ada setelah membaca itu kan ada MOU itu ini, wah tek bengek pusing gitu, karena kita betul-betul tidak direncanakan gitu ya. Tidak direncanakan, tidak paham. Hanya jualan aja gitu ya awalnya. Mungkin di sini rezeki kita gitu, dan kita kasihan sama orang-orang yang mau buka seblak. Dan kita juga sebetulnya mah sambil jualan itu tetap presentasi, Bang apa sih seblak itu? Tiap ada yang beli, kita selalu presentasi seblak itu adalah gini tiap hari. Nah setelah yang 8 bulan tadi gitu terlewati, mereka tahu sih seblak, mulai rame tiap gang, hampir tiap tikungan seblak ada. Dan di situ kita semakin rame, semakin banyak seblak itu yang lain. Seblak yang ada yang Kang Adin aja atau orang yang lain? Yang lain jadi ngikut gitu ya.
Semakin banyak orang lain jualan seblak, kita semakin naik rating kita. Justru terbantu gitu ya, bukan nggak bersaing tidak sehat gitu ya. Alhamdulillah waktu itu berarti waktu itu orang studi banding tentang rasa gitu. Nah di situ baru kita menerima orang untuk buka kemitraan. Dan di situ bodohnya saya gitu waktu itu karena bodoh emang tidak paham, hanya sebatas kasihan. Ya udah kalau mau jualan mah jualan aja pakai brand kita, beli barangnya dari kita. Selama setahun 2 tahun 2 tahun 3 tahun mitra nyampe di 49 mitra. Gerobak atau gerobak. Gerai atau gerobak, masih gerobak. Nah di situ kita mulai kalutnya apa? Yang pertama manajemen, yang kedua MOU-nya gak jelas, yang ketiga SOP-nya gak jelas karena kebutuhan saya gitu. Berarti Kang Adin ini mengambil pilihan tidak memperkerjakan orang tapi merekrut kemitraan gitu ya. Nah, kalau untuk tanpa MOU. Kalau untuk mempekerjakan orang mah kita masih punya kedai pusat gitu untuk nyimpan produk, untuk mereka datang ke gudang. Jadi dilayani sama tim gitu, tim sebelah koko yang ada ya, di gerai yang ada gitu. Nah, lanjut ke masalahnya jadi gimana? Jadi ketika mereka datang itu kita tahu bahwa mereka itu pekerja, mau resign, melihat sebelah koko rame dan akhirnya dia buka, seling 2 bulan dia tutup. Buka, tutup kenapa? Yang pertama, bikin jualan seblak itu emang capek. Dari awal juga dibilang, cuman melihat kondisi rame merasa tergiur gitu. Padahal kita tidak mengiming-imingi bahkan kita menakut-nakuti mereka gitu, supaya tahu bahwa jualan seblak itu persiapannya capek dari pagi, menyiapkan A sampai Z, harus jualan itu, harus beres-beres setelah jualan. Tapi dia ngotot pengen jualan dan akhirnya mereka jualan, kerja resign, jualan sepi, tutup gitu. Dan sampai saat ini tersisa dari 40 tadi 49 tersisa sekitar 7 kedai. 7 kedai yang masih bertahan franchise. Sekarang gimana untuk sistem manajemennya sudah rapi kah? Masih seperti dulu. Karena kita itu banyak mungkin muncul kolot mengaran cabang gitu, loba cabak. Cabang ya. Loba cabak gitu. Siga anu kayak bagus gitu dilakukan, padahal emang kurang bagus gitu sebetulnya mah. Banyak pekerjaan ngelakuin A belum beres, udah dijalani B gitu. Ke B belum beres, lari ke C seperti itu gitu. Iya, tidak fokus. Bahkan gitu kita juga kan bikin kemasan ini seblak yang instan itu dulu dorongan permintaan pasar. Jadi waktu itu ada ibu-ibu suaminya kerja, pulangnya sekitar jam 11 malam lah, malum di Jakarta kan macet. Jadi pulangnya malam tapi pingin seblak tetap hangat gitu. Makanya di situ kita mikir untuk membuat seblak kemasan. Dulu mah bukan kayak gini, kayak pop mie cup ya. Betul. Karena saya coba. Itu susahnya di ketika pengiriman volume. Karena kita pernah ngirim ke Batam, waktu itu ngirim 100 itu jadi 2 dus jarum super. Jadi dihitungnya itu itu ya volumenya, bukan beratnya ya. Jadi jatuhnya banyak gitu, muncul bahasa Sumar. Berat di ongkir gitu ya. Jadi waktu itu mahalan di ongkir daripada seblaknya. 100 biji aja. Cuman 2 dus jarum super cuman isi 100 biji. Nah, kalau ini kan bisa 1 dus jarum super. Betul. Jadi ricip ya. Seperti itu. Ricip. Dan alhamdulillah untuk pemasaran ya, yang kemasan dari juga dipajangin. Kalau di jelaslah di OOT kita majangin juga di Shopee, di TikTok, sambil joget-joget kayak orang lain gitu. Simak sebelah wak gitu ya. Gitu. Enggak, ini kan kemasan pouch ya. Kemasan pouch yang memang udah praktis banget. Tahan berapa lama?
Itu tahan sebetulnya itu waktu yang di kayak Popme itu 9 bulan karena kita itu 9 bulan. Dikasih bahan basahan sekarang mah kuat di luar ruangan itu sebulan. Di dalam freezer itu 3 bulanan. 3 bulan ya. Karena ada bakso aci. Ada bakso acinya. Itu satu apa namanya, satu kemasan atau beda-beda? Bakso aci. Enggak, di dalam itu kan pisah-pisah bakso aci, bumbu sama kerupuk-kerupuk itu dipisah kemasannya, baru dikemas semua ini. Oh, berarti udah mix ya di sini semuanya. Iya. Oke, dengan bumbunya berarti tinggal seduh. Itu enggak seduh, harus tetap digodok lah kayak bikin mie. Direbus gitu ya. Oh, berarti direbus biar lebih empuk mungkin ya. Biar mateng. Nah, ini yang ponci ini pemasarannya udah kemana aja, Kang Adin? Kalau pemasaran dengar-dengar udah keluar kemarin-kemarin. Nah, itu malah iseng-iseng karena apa? Iseng-iseng kita juga berhadiah ya. Kalau kan orang inginnya ekspor gitu. Ekspor ya, gede banget gitu. Tapi ya hawanya. Sebetulnya mah kita jangan berpikir jauh dulu. Kuasai dulu lah Indonesia. Kalau nggak bisa menguasai Indonesia, kuasailah Tasik dulu gitu. Mantap, setuju saya sebenarnya. Jangan terlalu belum aja menguasai atau memasarkan Tasik udah pengen keluar negeri. Itu mah bohong besar. Karena apa? Kita itu produk ini kemarin dibawa ke Nederland sama temen. Itu dia juga mikir nanti ketika pemberangkatannya mau gimana sistemnya. Kalau kalau cuman 10-20 bisa diumpetin kan. Ya. Tapi kan kalau udah volume banyak, kena beberapa hal di situ. Siap enggak gitu untuk menempuhnya? Ya, kena gak dengan uang saku kita modal? Seperti itu. Ya ini mah hanya berbagi pengalaman gitu, ya terserah gitu untuk teman-teman. Betul, kalau yang punya modal nggak jadi masalah ya. Masalah gitu, apalagi misalkan keuangannya nanti 1 bulan atau 1,5 bulan ya silahkan gitu. Cuman kalau LC saja 3 bulan. Ya. Cuman bagi kita mah nggak muluk-muluk sih. Habis 1.000 piece di Tasik juga udah alhamdulillah kok. Betul. Kuasai aja dulu pasar lokal ya, pasar lokal. Karena pasar lokal ini juga banyak yang ngincer ya. Banyak produk-produk impor yang main di kita justru. Justru kita harus tutup dulu nih ini nih, jangan sampai kita loncat keluar yang di dalam gak keisi. Sayang juga ya. Cuman dapat gaya doang. Ibarat halnya dulu nih. Waktu kita melihat orang lain belanja ke Jogja bawa kantong plastik, waduh gaya ada brandnya gitu ya. Jogja gitu. Kayak sekarang kan Alfamart mulai dihapus, gak dikasih kantong plastik. Sebetulnya kita tinggal bikin aja gitu. Bikin sendiri ya. Dulu memang tergolong seperti itu gitu kita. Kita juga apa ya? Sebetulnya mah keracun. Jadi pengen seperti itu gaya-gayaan. Tapi dah untuk apa sih kalau gak nyentuh omsetnya gitu ya. Itu kalau cuannya gak masuk ke percuma gitu. Makanya sekarang saya bukan beralih ya, penambahan produk dan brandnya juga beda dengan ini. Kalau yang penambahan sekarang kan namanya Chipsota Snack. Jadi bermacam-macam snack kayak somai mini, comring, noglewo, basreng, keripik kaca. Jadi dibikin satu brand dan di situ kita ngemasnya pakai kemasan biasa oleh-oleh. Karena kita berpikirnya supaya masyarakat menengah ke bawah bisa, dan harganya pun kita enggak terlalu mahal sih. Harganya 5.000-an semua. Terjangkau berarti untuk semua kalangan ya. Karena apa? Saya juga merasakan ini beda ketika saya membangun ini dan membuat yang Chipsota Snack yang kemasan biasa. Penjualannya seperti yang biasa. Yang karena orang berpikir nggak gitu bakal makan kemasan gitu. Tapi bukan berarti ini jelek. Kita mengabaikan ya. Cuman kita melihat dan memisah-misahkan pasar gitu. Melihat pangsa pasarnya gitu ya. Oke. Ini sebenarnya dalam membesarkan sebuah brand ada hambatan nggak? Mau sendiri banyak, gitu atau banyak ketakutan juga adanya. Taunya kesini karena apa? Kita itu jelas
belum dan kurang tahu pengalaman gitu tentang dagang, tentang UMKM. Jadi kesininya kita takut. Sekarang kan ada brand di jiplak sama orang lain gitu, makanya ada hak paten juga. Nah di situ kita agak ketakutan dan alhamdulillah di sini oleh Pak Hajasep Yoki udah didaftarin tapi belum keluar sih, terserah lah, yang penting kita udah masuk antrian. Masuk ya, oke, dokumen udah masuk, udah proses ya. Oke, kalau masalah pemasaran ini enak di Tasik atau di ibu kota? Ibu kota, di jelas, karena putaran uangnya beda. Putaran uangnya beda. Oke. Terus ini nih ada sebelah kuak-kuak, chips sota snack tadi sempat di ini juga ya dibahas juga. Terus ada kesulitan nggak dalam pemasaran atau juga dalam tadi ya branding gitu dan rebutan lahan pasar ya gitu. Gimana solusinya? Udah mulai teratasi belum? Jelas sih kalau masalah mah tentu ada. Selalu ya. Di setiap perjalanan pasti ada. Cuman kita cari solusi dan mensiasatinya gitu. Nah untuk yang karena sekarang mah udah identik dengan online gitu, bahkan orang sekarang mah sudah tidak melihat brand, tidak melihat kemasan kalau di online. Kayak yang saya rasakan gitu, bukan saya mau mempengaruhi teman-teman gitu, cuman ini fakta lapangan ya. Fakta lapangan melihat penjualan di online kebanyakan kemasan biasa. Ini mah hanya untuk menaikkan rating. Ya, karena melihat keterjangkauan harga mungkin ya. Jadi ketika kita jual yang kemasan biasa, karena isinya banyak, harganya murah, jelas diburu. Bahkan banyak yang jualan. Contoh misalkan basreng diwadahin, itu kan nggak pakai kemasan, cuma di serok. Ketika udah mereka deal beli baru dikemas gitu. Betul. Kemasan itu pun pakai hektar gitu, enggak, kalau kita kan pakai sealer gitu supaya menjaga keamanan lah dari benda-benda yang bahaya seperti itu kan hektar takut itunya kemakan gitu, takut gak kelihatan pas bukanya seperti itu. Nah dan tidak lupa juga kita sih main di beberapa media seperti Facebook, IG, YouTube, TikTok, yang jelas kita Google ya. Kuasai gitu ya. Selalu memanfaatkan walaupun ilmunya tidak tahu sebetulnya. Yang penting promo aja gitu ya. Karena kita berpikir gak bakal ada yang ngelarang sih sebetulnya mah, asal kita pakai etika juga ya, jangan sembrono gitu. Ya. Karena kan ada undang-undang ITE juga gitu. Yang penting kita mah berpikirnya seperti itu. Produk terus yang dikeluarin di Google, karena apa? Kalau menurut saya Google itu latah. Ketika kita salah mengetik aja nanti ada yang orang nyebut pasti ada gitu. Nah seperti itu. Mesin pencariannya langsung ke atas gitu ya. Kita bisa melihat kunjungan dan naik turunnya traffic kita bisa melihat di Google. Ketika ada orang yang ngasih bintang 5, bintang 1, jadi kita ada koreksi juga di situ. Ketika ada yang koreksi, ketika kita koreksi, misalkan nemuin bintang 1, apa sih yang salah? Makanya di situ kita melakukan tanya jawab sama si pemberi bintang. Iya betul. Apa ya kekurangan kita? Dan mereka ngobrol. Nah di situ baru ada perbaikan ketahuan gitu, seperti itu. Dan alhamdulillah kalau pakai betul yang saya rasakan sampai saat ini itu dari Google. Walaupun orang kebanyakan main di IG, Facebook gitu. Karena kita waktu itu pencarian di Google itu ada yang mau buka seblak juga dari Pacitan, nemu dari Google waktu itu. Berarti lebih ini ya, lebih luas gitu ya jangkauannya dibandingkan dengan marketplace dan lain sebagainya. Karena kan ada batasan juga, misalkan Facebook Ad, emang sih sekarang juga Google Ad ada gitu. Betul. Kan promonya berbayar gitu. Kita cari yang organik aja karena mainin aplikasinya, apalagi kita nggak bisa gitu sebetulnya mah asal-asalan. Yang penting ketika Google menangkap foto kita, berarti di situ kita udah memasarkan, udah berpromosi jadi nggak bakal hilang
karena bukan untuk di Indonesia aja kan, untuk luar negeri juga bisa Iya, dilihat, bisa seperti terjangkau, itu. Yang penting ya. brand kita udah muncul di pencarian seperti itu. Berarti lebih memfokuskan diri Ya. untuk promo di online Ya, gitu ya. ya. Di sosmed online dan lain sebagainya. Oke, Kang Adin, ini luar biasa dan patut juga ditiru kalau kita selalu eksis ya Ya. dalam online, itu mesin pencariannya akan terus ke atas gitu ya, akan terus up gitu. Oke, dan ada yang mau disampaikan sama pemirsa terkait ya begitulah pemasaran, branding atau juga sistem peluang apa aja? Ya sih, kalau untuk itu kita nggak bisa terlalu banyak menyampaikan karena malu juga sih, banyak senior kita yang udah maju lebih jauh pengalamannya. Cuman paling kita menyampaikan pengalaman yang didapat walaupun sedikit gitu. Seperti di kemasan tadi. Untuk di pasar kita bisa membedakan, bisa apa ya, segmentasi mungkin ya, kemasan ini yang premium di mana masuknya, menengah atas, menengah bawah yang gitu biasa ya, di mana masuknya, supaya ketika produk itu masuk ke daerah mereka tidak kaget dengan harga utamanya. Karena jujur, tetangga saya, teman saya di kampung belum pernah ada yang beli seblak Wakpau. Yang kemasan ini. Kalau dikasih mah banyak yang mau. Kalau yang beli mah gak ada. Sampai saat ini belum ada yang beli seblak Wakpau. Betul. Tapi ketika kita bikin produk yang kemasan kecil, yang gocengan, itu alhamdulillah mereka mau beli gitu. Karena melihat isi, melihat harga, terjangkau dan dalamnya kan kelihatan gitu. Yang penting kemasannya aja cantik. Betul. Seperti itu, rapi, makanannya di selain sehat ya bersih ya, seperti itu. Oke, terima kasih Kang Adin di kesempatan siang hari ini sudah datang ke podcast OOT. Dan terima kasih juga untuk rekan-rekan yang selalu menyimak dan menyaksikan podcast OOT dari pertama hingga sampai ke episode ini. Jangan sampai lupa buat Anda yang mau mempromosikan produknya bisa kunjungi website oleh-olehtasik.com ya, oleh-olehtasik.com. Di sana bisa pajang produknya, ada etalase oleh-olehtasik.com, juga ada spice buat promosi juga. Kemudian juga yang mau datang ke podcastnya OOT bisa, Anda bisa datang langsung ke podcastnya OOT. Langsung di sini kita ngobrol-ngobrol seperti Kang Adin juga. Dan jangan sampai pernah menyerah juga. Kalau kita tadi mengikuti perjalanannya Kang Adin dari A, B, C, D hingga menjadi seorang pengusaha sukses seperti ini, itu adalah kuncinya, salah satunya juga dengan tidak mudah menyerah, terus mencoba sampai akhirnya menemukan formulasi seblak yang wow gitu ya. Sukses Kang Adin, sukses semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga Pak, sit down please.